warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Sylvia Primafilia Mercado dengan NIM A1C223097 dari kelas C angkatan 2023. Di video kali ini saya akan mempraktikkan pemeriksaan pap smear, pemeriksaan sadari, dan penyuluhan tentang KBI. Selamat menyaksikan. Pap smear adalah tindakan mengambil sampel sel dari serviks. Tujuannya untuk menilai adanya perubahan sel abnormal yang mungkin berasal dari kanker serviks atau lesi prakanker. Selamat pagi Ibu. Pagi Nurse. Perkenalkan saya Prafilia yang bertugas pagi ini. Dengan Ibu siapa? Betul. Baik Bu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik Nurse, tapi akhir-akhir ini saya sering merasa nyeri pada perut bagian bawah dan nyeri juga pada ringan pada kaki. Baik Bu. Jadi setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan pap smear pada Ibu. Pemeriksaannya sedikit tidak nyaman dan agak menyakitkan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Nurse. Baik Bu, silakan Ibu melepaskan celana dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Alat dan bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan pap smear: handscoon, masker, kaca steril, foam, bengkok, sitobras, spatula air, kaca ojek, spekulum, apron, dan perlak. Cuci tangan 6 langkah sebelum melakukan tindakan. Setelah itu, keringkan tangan dan pakai alat pelindung diri seperti masker, apron, dan juga handscoon. Seharusnya untuk pemeriksaan pap smear kita menggunakan handscoon steril, tetapi karena yang ada di lab handscoon bersih saja, jadi kita pakai yang ada saja. Selanjutnya, pasang pengalas atau perlak di bawah bokong pasien. Jangan lupa untuk minta izin terlebih dahulu. Bersihkan area vagina pasien menggunakan 3 kasa. Kasa pertama, bersihkan labia mayora. Kasa kedua, untuk membersihkan labia minora. Dan kasa ketiga, usap dari arah atas vagina menuju anus. Lalu pasang DUK. Kemudian sampaikan kepada pasien untuk menarik napas, karena kita akan memasang spekulum dan pemasangannya itu akan sedikit sakit dan membuat tidak nyaman. Masukkan spekulum dengan tangan kanan, gunakan tangan kiri untuk membuka vulva. Kemudian putar 90 derajat. Kunci dan amati area serviks pasien. Ambil sampel pertama dari serviks bagian luar menggunakan spatula aire. Setelah spatula aire masuk, putar 360 derajat. Keluarkan, lalu usapkan pada kaca objek. Selanjutnya, untuk sampel kedua, diambil dari serviks bagian dalam menggunakan sitobras. Putar 360 derajat juga, lalu usapkan lendir pada kaca objek. Kemudian kedua sampel ini difiksasi menggunakan alkohol. Putar kunci spekulum, lalu keluarkan secara perlahan dengan cara dimiringkan. Sampaikan juga pada pasien untuk menarik napas.
Bereskan peralatan dan sampaikan kepada pasien bahwa pemeriksaan telah selesai. Dan diperkenankan untuk memakai celana kembali. Mencuci tangan untuk mencegah kontaminasi dan infeksi. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Hasilnya mungkin akan keluar dalam beberapa hari. Apakah ada Ibu tanyakan? Tidak, Nurse. Baik, Bu. Kalau gitu, Ibu bisa pulang. Sampaikan Ibu. Sadari atau periksa payudara sendiri adalah pemeriksaan atau perabaan sendiri untuk menemukan timbulnya benjolan abnormal pada payudara. Tujuannya ialah untuk mendeteksi dini adanya kelainan pada payudara. Alat dan bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan sadari ada baby oil, lalu pantom payudara, cermin, dan bantal. Pertama, oleskan baby oil pada payudara sebagai pelumas untuk memudahkan tangan saat meraba payudara. Selanjutnya, berdiri tegak menghadap cermin. Perhatikan ukuran, bentuk, dan warna payudara. Letakkan kedua tangan ke belakang kepala. Dorong siku ke depan, dorong siku ke belakang. Amati payudara. Letakkan kedua tangan di pinggang, bungkukan badan sehingga payudara menggantung. Rasakan bila ada yang mengayun di dalam payudara. Setelah itu, tarik kembali punggung ke belakang. Pegang bagian atas punggung dengan tangan kiri. Gunakan ujung jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan untuk mencermati area payudara kiri sampai ketiak. Lakukan gerakan memijat mengelilingi payudara dengan membentuk lingkaran kecil. Lalu lakukan gerakan memijat lurus dari arah tepi payudara ke puting dan sebaliknya. Ulangi proses yang sama pada payudara kanan. Jangan lupa untuk mengganti posisi tangan. Pegang bagian atas punggung dengan tangan kiri, lalu pencet puting kiri dengan telunjuk dan ibu jari. Amati bila ada cairan yang keluar. Ulangi pada payudara kanan. Berbaringlah dan letakkan bantal di bawah pundak kanan. Angkat lengan kanan ke atas, tekan dan rasakan seluruh bagian payudara hingga sekitar ketiak. Lakukan gerakan memijit dengan lingkaran kecil, juga dengan memijat lurus dari arah tepi payudara ke puting dan sebaliknya. Ulangi proses yang sama pada payudara kiri. Jangan lupa untuk memindahkan posisi bantal dan mengangkat tangan kanan. Selamat pagi Ibu. Pagi, Nurse. Perkenalkan, saya perawat Vidya yang bertugas pagi ini. Dengan Ibu siapa? Baik, Putri, Nurse. Baik Bu, jadi Ibu, pagi ini saya akan membagikan sedikit informasi kepada Ibu tentang KBI. Mungkin sekitar 10 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Nurse. Baik Bu. Jadi Ibu, IUD atau intrauterine device adalah alat kontrasepsi kecil berukuran 3 cm berbentuk P yang dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan dengan menghentikan sperma untuk mencapai dan membuahi sel telur. Jenis IUD sendiri ada 2 Bu,
yaitu IUD hormonal dan IUD non-hormonal, atau yang biasa disebut dengan IUD tembaga. Kalau IUD hormonal, kerjanya itu dengan melepaskan hormon progestin yang mampu mengentalkan lendir serviks, sehingga sperma sulit melewati leher rahim dan mencapai sel telur. Kalau IUD tembaga, dia bekerja karena dilapisi dengan kawat tembaga halus. Tembaga ini akan menciptakan reaksi peradangan lokal di dalam rahim yang tidak berbahaya bagi wanita, tetapi beracun bagi sperma dan sel telur. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari KB IUD ini, Bu. Yang pertama, kelebihan, yaitu tingkat keberhasilan IUD ini sangat tinggi, Bu. Yang kedua, IUD ini efektif hingga 10 tahun. Ketiga, dapat mengurangi nyeri haid dan perdarahan, khususnya untuk IUD hormonal. Yang keempat, suburan dapat kembali setelah IUD dilepaskan. Dan yang kelima, tidak mengganggu hubungan intim. Lalu kekurangan IUD ini apa? Yang pertama itu, membutuhkan prosedur pemasangan dan pelepasan oleh tenaga medis, jadi tidak bisa ibu lakukan sendiri di rumah. Yang kedua, tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Yang ketiga, perubahan pola haid, khususnya untuk IUD tembaga. Yang keempat, resiko efek samping awal, seperti mengalami kram atau spotting. Yang kelima, tidak cocok untuk semua orang. Dan yang keenam, memerlukan pemeriksaan rutin. Siapa saja yang disarankan untuk pakai KB IUD ini? Yang pertama, ialah wanita yang menginginkan kontrasepsi jangka panjang. Yang kedua, wanita menyusui. Yang ketiga, wanita yang memiliki masalah menstruasi berat atau nyeri. Itu cocok dengan IUD hormonal. Yang keempat, wanita yang mengalami efek samping dari kontrasepsi hormonal lain. Lalu, yang tidak disarankan untuk memakai KB IUD ialah wanita yang sedang hamil atau diduga hamil. Yang kedua, wanita yang memiliki infeksi pada organ reproduksi, karena bisa memperparah infeksinya. Yang ketiga, wanita yang memiliki kanker pada organ reproduksi. Yang keempat, wanita yang mengalami perdarahan vagina abnormal. Yang kelima, wanita yang memiliki kelainan pada rahim. Yang keenam, wanita dengan riwayat kehamilan ektopik. Ketujuh, wanita yang memiliki banyak pasangan seksual. Dan yang kedelapan, kondisi kesehatan lain yang berisiko, contohnya itu penyakit hati yang parah. Kemudian Bu, efek samping penggunaan KB IUD yang pertama itu pusing, nyeri dan kram perut, terputusnya setelah pemasangan Ibu. Yang kedua itu IUD bergeser atau terlepas. Yang keempat, rahim berlubang. Dan yang kelima, perubahan pola menstruasi. Jadi Ibu perlu mempertimbangkan efek samping, juga kelebihan dan kekurangan dari KB IUD ini sebelum Ibu memasang KB IUD. KB IUD ini bisa Ibu pasang di fasilitas kesehatan terdekat. Baik, Ibu, itu tadi penjelasan tentang KB IUD. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Baik, Bu. Kalau begitu, Ibu sudah paham betul ya tentang KB IUD? Ya. Bisa tolong Ibu ulangi? Jadi, KB IUD itu adalah kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Ya, kalau jangka waktunya berapa? 3-10 tahun. Baik, Bu. Mungkin pesan Ibu yang bisa saya bagikan, jika Ibu memerlukan bantuan atau ingin bertanya lebih lanjut, bisa hubungi saya. Baik, Nurse. Mungkin itu saja, Bu. Selamat pagi. Pagi, Nurse.